Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Ya, nunggu Bu Eli ya sebentar masuk. Ini soalnya baru keluar. Ini Ibu pakai HP dulu. Baik, Ibu. Iya, iya. Silahkan Bu. Assalamualaikum. Silahkan Bu Rani kalau mau memulai. Baik, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Seperti biasa ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa, silakan raise hand atau acungkan tangan. Oh iya, silakan Adrian. Duduk siap berdoa Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adrian. Kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Siap, Bu. Kalau sudah siap, silakan kalian cek kolom obrolan atau chat. Ibu sudah mengirimkan link untuk kalian isi sebagai daftar kehadiran kalian ya atau absensi. Jangan lupa tuliskan nama lengkap dan juga kelas. Oke, silakan yang belum. Baru 7 orang yang mengisi kehadiran. Oke, sambil menunggu yang belum mengisi absensinya, ya.
Di pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang fakta dan juga opini dalam teks eksposisi. Ada yang masih ingat tidak? Apa yang disebut dengan fakta? Silakan yang masih ingat acungkan tangan. Ya, silakan Anis. Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Baik, fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Kemudian kalau opini, apa yang disebut dengan opini? Ada yang tahu atau ada masih ingat? Ya, Naila. Ya, silakan Naila lebih dulu. Pendapat. Opini bisa juga disebut dengan pendapat. Baik. Ya. Nah, berarti kalian masih mengingat ya materi kita di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari menyimpulkan isi teks eksposisi. Terlihat yang Ibu bagikan? Terlihat, Bu. Baik. Nah, untuk pertemuan hari ini, kompetensi dasarnya yaitu menyimpulkan isi teks eksposisi artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang didengar dan dibaca. Kemudian, untuk indikatornya, menentukan isi teks eksposisi berdasarkan gagasan umum dan gagasan khusus. Dan yang kedua, menelaah isi teks eksposisi yang dibaca. Nah, kemudian, untuk tujuan pembelajarannya, ini yang diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Nanti Ibu akan membentuk beberapa kelompok. Jadi setelah kalian melakukan diskusi kelompok, kalian dapat menentukan isi teks eksposisi berdasarkan gagasan umum dan gagasan khusus dengan tanggung jawab dan percaya diri. Kemudian yang kedua, kalian juga nanti diharapkan dapat menelaah isi teks eksposisi yang dibaca dengan percaya diri. Nah, untuk tes pengetahuan kalian mengenai pembelajaran hari ini, nanti di akhir pembelajaran kalian akan melaksanakan tes hasil belajar. Ya, Ibu sudah menyiapkan beberapa pertanyaan, nanti kalian bisa mengisinya. Kemudian untuk keterampilannya nanti kalian diskusi kelompok ya mengisi LKPD yang sudah Ibu sediakan juga. Nah, untuk penilaian sikapnya di sini ada rasa tanggung jawab dan juga percaya diri. Jadi dalam mengikuti pembelajaran hari ini kalian harus bertanggung jawab baik itu dalam mengerjakan tugas kelompok maupun mengerjakan soal, dan kalian juga harus percaya diri dalam mengemukakan pendapat. Karena itu menjadi aspek penilaian sikap kalian. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Terima kasih. Dilanjut, Ibu sudah menyiapkan sebuah video. Kalian simak video berikut. Kemudian kalau misalnya kalian menemukan atau mendapatkan informasi yang menurut kalian penting, silakan kalian catat. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, disimak ya videonya. Contoh teks eksposisi bahaya membuang sampah sembarangan. Di era globalisasi sekarang. Suaranya terdengar tidak? Baik, kita lanjutkan ya. Contoh teks eksposisi bahaya membuang sampah sembarangan. Di era globalisasi seperti di sungai seolah bahkan jumlah makin bertambah hal tersebut dengan sampah sehingga pada saat hujan turun sungai meluap serta menimbulkan bencana. Individu yang membuang sampah sembarangan terutama di sungai terus meningkat. Manusia masih belum merasa kapok membuang sampah di sungai. Korban dari bencana banjir itu sendiri tidak pun meninggal dunia akibat banjir, namun memberi kesadaran pada orang-orang
Seharusnya jika sudah mengetahui tidak membuang sampah sembarangan lagi agar juga lingkungan sekitar. Apabila tidak ada sampah di sungai, maka air sungai pun dapat diminimalisasi walau hujan deras terus-menerus. Baik. Nah, dari video yang kalian simak tadi, video tadi itu menceritakan tentang apa? Ya, Naila, silakan Naila. Tentang bahaya membuang sampah sembarangan. Bahaya membuang sampah sembarangan. Baik, terima kasih Naila. Kemudian, dampak membuang sampah sembarangan, salah satunya itu apa? Memberikan dampak. Dinda, silakan Dinda. Akan menyebabkan banjir bandang. Menyebabkan banjir bandang. Ya, kenapa bisa dapat menyebabkan banjir bandang? Kalau kalian membuang sampah sembarangan, berarti itu membuang sampah di sungai ya, yang bisa menyebabkan banjir. Nah, kemudian dari video yang telah kalian simak, menurut kalian di manakah letak gagasan utamanya? Ada yang tahu? Silakan acungkan tangan. Naila, bagaimana Naila? Di paragraf awal. Di paragraf pertama, berarti kalau misalnya gagasan utamanya ada di awal paragraf, disebut dengan paragraf apa? Ada yang tahu? Ya, Dinda, bagaimana Dinda? Disebut paragraf apa, Din? Deduktif. Iya, paragraf deduktif. Baik, terima kasih. Berarti kalian menyimak video yang Ibu sajikan. Nah, sekarang kalian lihat di kolom obrolan, Ibu sudah mengirimkan link sebagai bahan ajar kalian dalam pembelajaran hari ini. Silakan dibuka linknya. Kalau ada yang kesulitan dalam membuka link, ya bisa kalian raise hand atau langsung saja buka mic-nya. Sudah dibuka? Sudah, Bu. Kalau sudah dibuka, silakan kalian baca. Ibu berikan waktu untuk membaca bahan ajarnya itu selama 3 menit. Sudah selesai membacanya? Sudah, Bu. Kalau sudah selesai membacanya, coba. Kalau dalam sebuah paragraf, kemudian letak gagasan utamanya ada di akhir, maka disebut dengan paragraf. Siapa yang bisa menjawab, silakan acungkan tangan atau bisa langsung saja dibuka mikrofonnya. Kalau gagasan utamanya ada di akhir, disebut dengan paragraf Induktif. ya, betul. Paragraf induktif. Kalau gagasan utamanya ada di awal dan juga di akhir, disebut dengan paragraf apa? Ada yang tahu? Paragraf campuran. Ya, betul. Paragraf campuran. Nah, tadi Naila juga sudah menjelaskan ya, kalau gagasan utamanya ada di awal, maka disebut dengan paragraf deduktif. Kemudian tadi kalian sudah dapat menyimpulkan isi dari video yang telah kalian simak. Nah, berarti kalian sudah memahami langkah-langkah dalam menyimpulkan isi teks eksposisi. Ada yang tahu langkahnya apa saja? Silakan acungkan tangan. Ya, silakan Wapipa. Langkah-langkah menyimpulkan isi teks eksposisi ada 3. Yang pertama, membaca atau mendengarkan teks eksposisi dengan seksama. Yang kedua, mencatat isi teks eksposisi
dengan rangkaian isi pokok teks eksposisi menjadi sebuah simpulan. Ya, baik. Terima kasih, Hovifa. Jadi, dalam menyimpulkan isi sebuah teks eksposisi, itu ada 3 langkah. Ya, yang pertama, tentunya kalian harus membaca atau menyimak teks eksposisi tersebut dengan seksama. Kemudian yang kedua, mencatat informasi yang ada di dalam teks eksposisi tersebut. Dan yang terakhir, menuliskan informasi yang telah kalian dapat tadi menjadi sebuah kalimat yang utuh. Baik. Sekarang kalian belajar secara berkelompok. Ibu akan bagikan nama-nama anggota kelompoknya di kolom obrolan. Nanti kalian bisa cek ya sebentar. Ya, sudah Ibu kirimkan di kolom obrolan. Sudah dicek? Coba Ibu mau tahu. Dewi? Ada Dewi? Iya, Bu. Ya, Dewi kelompok berapa Dewi? Kelompok 2. Kelompok 2, baik. Kemudian Kevin. Kevin? Ada Kevin? Ya, Kevin kelompok berapa Kevin? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3. Kemudian satu lagi. Ajeng, coba Ajeng. Iya, Bu. Ya, Ajeng kelompok berapa Ajeng? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1, baik. Kalian sudah tahu ya masing-masing kelompoknya. Sekarang Ibu akan membagikan link LKPD kepada kalian di kolom obrolan. Nanti kalian buka link tersebut sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi jangan sampai salah masuk link ya. Nah, silakan dicek. Ibu sudah mengirimkan linknya di kolom obrolan. Dibuka terlebih dahulu saja ya, yang penting kalian sudah bisa masuk ke Google dokumennya. Ibu akan lihat dari sini. Kalau ada yang mengalami kesulitan, silakan kalian langsung dibuka saja mikrofonnya atau acungkan tangan. Sudah terbuka LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah. Yang sudah terbuka LKPD-nya, ya silakan kalian langsung saja baca teks eksposisi yang berjudul Bahaya Membuang Sampah Sembarangan. Ya, silakan kalian baca terlebih dahulu. Ibu beri waktu 5 menit. Cukup ya? Silakan dibaca terlebih dahulu wacananya. Oke, ini kelompok 3 sudah masuk semua anggota kelompoknya. Kemudian oke, kelompok 2 juga sudah lengkap. Kelompok 1 juga sudah lengkap. Berarti semuanya tidak ada yang mengalami kendala. Sudah selesai membaca wacananya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah selesai, tentu kalian mendapatkan informasi ya dari bacaan tersebut. Nah, informasi yang kalian peroleh, silakan kalian tuliskan di kolom komentar. Ya, di sana, di Google Doc itu ada kolom komentar atau seperti gelombang chat ya itu. Nanti kalian pilih, tambahkan, ada tanda plus.
tambahkan komentar. Nah, kalian tuliskan informasi apa yang kalian peroleh. Atau kalian juga bisa membalas komentar yang Ibu kirimkan ya. Nanti tinggal pilih percakapannya, kemudian di bawahnya ada balas. Atau kalau yang mengalami kesulitan dalam membuat komentar, ya kalian bisa langsung saja dibuka mikrofonnya. Kalian bisa menyebutkan apa informasi yang kalian peroleh. Nah, di kelompok 1 sudah ada yang menanggapi ya komentar yang Ibu berikan. Ya, silakan. Ini ada Anis, ada Astuti. Dituliskan ya informasi apa yang kalian peroleh. Atau Ibu langsung saja ya di sini. Coba Ibu mau mendengar suaranya Ulung. Ada Ulung? Ulung ada? Saya Bu. Ya, Ulung, coba informasi apa yang Ulung peroleh setelah tadi Ulung membaca teks eksposisi yang berjudul Bahaya Membuang Sampah Sembarangan. Apa dampak dari membuang sampah sembarangan di sungai, Ulung? Atau ada yang bisa membantu Ulung? Ya, silakan Adrian. Informasi apa yang Adrian peroleh? Bahaya membuang sampah sembarangan Di mana? di sungai. Ya, di sungai. Ya, bahaya membuang sampah sembarangan di sungai. Bahayanya itu ada apa saja sih, Adrian? Banjir. Banjir. Adrian pernah tidak membuang sampah sembarangan di sungai? Pernah atau tidak? Pernah Bu. Pernah. Nah, kalau pernah berarti jangan diulangi ya, karena itu dapat menyebabkan banjir. Nah, sekarang Adrian sudah tahu kalau membuang sampah sembarangan ke sungai, maka nanti membuat aliran sungai itu akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan banjir. Iya. Nah, setelah kalian tadi membaca dari teks eksposisi yang ada di LKPD, sekarang silakan kalian kerjakan. Ya, soalnya ada nomor 1 dan juga nomor 2. Ya, setiap anggota kelompok harus diskusi, kemudian harus bekerja sama ya, karena itu menjadi aspek penilaian. Ya, silakan dikerjakan LKPD-nya. Jangan lupa dituliskan identitas kelompoknya. Ibu akan pantau dari sini. Ya, kelompok 2 sudah mulai mengerjakan ya. Oke, kelompok 3 juga sudah.
Kalian bisa berdiskusi ya di kolom komentar yang ada di Google Doc. Atau mau memanfaatkan kolom komentar yang ada di Zoom juga boleh ya. Kalau ada kesulitan, jangan lupa untuk bertanya. Bu, maaf. Yang Ya. tadi kirimin lagi, Bu. Linknya. Iya, Bu. Ya, baik. Ibu kirimkan kembali ya di kolom obrolan. Sebentar. Ya, silakan Adian dicek kolom obrolannya. Sudah Ibu kirimkan. Kelompok 3 baru mengisi identitas. Nah, kelompok 2 ya sudah mulai mengerjakan. Ini ada nomor 1. Coba Ibu mau tanya, di kelompok 2 yang mengerjakan soal nomor 2 ini tugasnya siapa? Saya, Bu. Oke, Dewi. Semangat ya, Dewi ya. Silakan Iya, dikerjakan. Bu. Iya. Iya. Harus bekerja sama ya. Kalau kalian merasa ragu-ragu dengan jawaban kalian, kalian bisa diskusikan dengan kelompoknya. Kelompok 1 identitasnya sudah. Kelompok 1 yang kebagian mengerjakan gagasan umum, siapa yang paragraf ke-1? Kelompok 1. Naila, Bu. Naila, oke. Naila, semangat ya Naila ya. Ibu yakin kalian bisa mengerjakan LKPD tersebut. Ini untuk gagasan khususnya sudah. Nah, ini Dewi tadi belum mengerjakan, sekarang sudah mulai mengerjakan ya. Kelompok 3 ada kesulitan. Kalau ada kesulitan silakan bertanya ya. Ayo yang belum mengerjakan silakan dilanjut ya. Dimanfaatkan waktunya semaksimal mungkin supaya semua pekerjaannya terselesaikan. Ya, jangan lupa untuk berdiskusi.
Ada yang sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 1? Bagaimana Naila, sudah? Ibu suaranya kurang jelas. Naila sudah? Tinggal ngisi itunya yang akhirnya, Bu. Oke, yang akhir yang nomor 2 ya berarti ya? Baik, silakan dilanjutkan. Kelompok 3? Sudah kelompok 3? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Oke, coba Ibu cek ya. Ibu akan bagikan layar. Nah, kalau sudah selesai mengerjakan LKPD-nya, ya siapa yang mau mempresentasikan ya, ini perwakilan saja. Nanti dari masing-masing kelompok, 1 orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bentar, Ibu cek untuk kelompok 1. Oke. Kelompok 1 sudah ya. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 sudah ya, kelompok 2 ya? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Kelompok 3 katanya tadi sudah ya. Oh, oke. Berarti semua anggota kelompok sudah selesai mengerjakan LKPD-nya. Sekarang kalian presentasikan yang sudah kalian kerjakan. Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Silakan acungkan tangan. Oke, Naila tadi dari kelompok 1 ya, Naila ya? Iya, Bu. Ya, silakan Naila dipresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok 1 terdiri dari saya sendiri, Naila Mozahra Fauziah, Anis Dwi Pratiwi, terus Astuti Sari, dan yang terakhir Ajeng. Paragraf ke-1, gagasan utamanya ada di kalimat ke-1. Gagasan khususnya ada di kalimat kedua dan ketiga. Paragraf kedua, gagasan utamanya ada di kalimat ke-1 dan gagasan khususnya ada di kalimat kedua sampai ke-7. Sudah, Bu? Baik, silakan. Ada yang mau menanggapi presentasi dari kelompok 1? Oh iya, silakan Ulung.
Gagasan khusus yang paragraf kedua ada 6. Kalau kelompok kami cuma ada 3 gagasan khusus. Oke, itu perbedaan ya dari hasil perbedaan kelompok 1 dan kelompok 3 ya. Baik. Oke, tidak ada lagi ya yang mau menanggapi? Oke, tidak ada. Silakan Naila ditutup presentasinya. Baik, saya akhiri presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Baik, sekarang selanjutnya kelompok mana yang mau presentasi silakan. Oke, Halimah. Halimah tadi kelompok berapa, Halimah? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Silakan dimulai, Halimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Siti Halimatus Sodia, dan teman saya, Dinda Abelia Putri, dan Hopipa Nur Hidayat, dan terakhir Dewi Sapitri. Paragraf ke-1, gagasan utamanya ada di kalimat ke-1, dan gagasan khususnya ada di kalimat kedua dan ketiga. Paragraf kedua, gagasan utamanya ada di kalimat ke-1, dan gagasan khususnya ada di kalimat kedua sampai ke-7. Udah, Bu. Sudah, oke, baik, terima kasih. Ada yang mau menanggapi presentasi dari kelompok 2? Silakan acungkan tangan. Ya, Anis, silakan. Anis, bagaimana? Kapan saya perbedaan pertanyaan nomor 1 jawabannya sama. Kalau pertanyaan nomor 2 cuma beda-beda kata saja. Oke, berarti untuk kelompok 1 dan kelompok 2, yang ini ya, paragraf ke-1-nya sama. Nah, yang membedakan itu hanya di paragraf kedua ini saja ya. Baik, terima kasih Anis. Ada lagi yang mau menanggapi? Silakan. Tidak ada? Sudah, Bu. Oke, kalau tidak ada, silakan Halimah ditutup presentasinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dari topik wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Halimah dan kelompok 2. Tepuk tangan. Baik, yang terakhir berarti kelompok 3 ya. Siapa kelompok 3 yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, Adrian. Silakan Adrian. Adrian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan saja. Assalamualaikum. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, Adrian, dan teman saya Ulung, dan teman saya Kevin, dan yang terakhir Fajar. Paragraf ke-1, gagasan utamanya ada di kalimat ke-1. Gagasan khususnya ada di kalimat kedua dan ketiga. Paragraf kedua, gagasan utamanya ada di kalimat ke-1. Dan gagasan khususnya ada di kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Baik, sudah Adrian? Sudah, Bu. Baik. Ada yang mau menanggapi presentasi atau diskusi dari kelompok 3? Silakan acungkan tangan. Ada yang mau menanggapi? Mungkin kelompok 2 mau menanggapi, silakan. Tidak ada yang menanggapi, ini presentasi dari kelompok 2. Oke, kalau tidak ada yang mau menanggapi, silakan ditutup presentasinya Adrian. Demikian presentasi dari kelompok 3. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berarti semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kita bahas sedikit ya dari mulai
kalian mengerjakan, kemudian dari hasil LKPD yang sudah kalian selesaikan. Nah, untuk kelompok 1, ya tadi kalau Ibu simak, kelompok 1 itu hampir sama ya dengan kelompok 2, untuk paragraf pertamanya sama, kemudian paragraf keduanya juga sama. Nah, yang membedakan tadi katanya di nomor 2 ya, dalam menyimpulkan isi teks eksposisi. Tadi katanya hanya berbeda kata-katanya saja, tapi intinya sama seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kelompok 3, nah tadi ini kelompok 3 nomor 1 sudah betul. Nah, tapi untuk nomor 2 di gagasan khususnya itu kurang lengkap ya, karena dalam paragraf kedua itu ada 7 kalimat. Nah, yang kalian masukkan di dalam gagasan khusus itu hanya ada 3 kalimat, berarti masih ada kekurangannya ya, tapi tidak apa-apa. Kita semuanya sedang belajar ya, semoga kedepannya kalian lebih teliti lagi, lebih mampu untuk bekerja sama dan lebih percaya diri dalam mengemukakan pendapatnya. Nah, sekarang kalian mengisi tes hasil belajar ya. Sebentar, Ibu akan kirimkan linknya. Ya, silakan dicek kolom obrolannya, linknya sudah Ibu bagikan. Silakan kalian kerjakan. Jangan lupa tuliskan nama lengkap dan juga kelasnya. Kalau ada yang mengalami kesulitan dalam membuka link, ya silakan kalian dibuka mikrofonnya. Ini ada satu orang yang sudah mengerjakan. Wah, udah 4 orang. Delapan orang, baik, silakan. Yang belum? Ya, terus bertambah ya, ada 9 orang. Ada yang mengalami kesulitan dalam membuka link? Linknya tidak? Tidak ada? Tidak, Bu. Baik. Tidak, Bu. Untuk yang belum masih dalam proses pengerjaan ya. Silakan Ibu tunggu. Ya, semuanya sudah selesai ya mengerjakan tes hasil belajarnya. Nah, sekarang mari kita simpulkan yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini. Ada yang dapat menyimpulkan tidak apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini? Silakan acungkan tangan yang dapat menyimpulkan. Oke, Naila, silakan Naila. Tentang menyimpulkan isi teks eksposisi. Menyimpulkan isi teks eksposisi. Baik, terima kasih Naila. Langkah-langkah menyimpulkan isi teks eksposisi tadi ada berapa? Ada? 3, Bu. Iya, ada 3. Yang pertama apa yang pertama? Silakan dibuka mikrofonnya. Yang pertama apa langkah-langkah menyimpulkan isi teks eksposisi?
Membaca atau mendengarkan teks eksposisi dengan seksama. Baik. Yang kedua, Mencatat isi pokok teks eksposisi. Dan yang ketiga, merangkai isi pokok teks menjadi sebuah kesimpulan. baik, terima kasih Naila. Nah, semoga yang lain juga bisa ya menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Ibu akan membagikan jurnal refleksi ya terhadap pembelajaran kita hari ini. Linknya sudah Ibu bagikan di kolom obrolan. Silakan kalian cek dan kalian isi refleksi pembelajaran kita hari ini ya. Sambil Ibu share screen. Sudah terbuka belum jurnal refleksinya? Sudah ya? Oke. Nah, di refleksi ini ada 4 pertanyaan. Ya, yang pertama setelah pembelajaran hari ini, nah kalian itu sudah mampu atau belum? Ya, kalau sudah mampunya apa? Kemudian kalau belum, apa yang belum kalian mampu? Seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, setelah pembelajaran hari ini, saya mengalami kesulitan dalam hal. Nah, untuk pernyataan yang kedua ini kalau ada saja ya, tapi kalau misalnya tidak ada, saya tidak mengalami kesulitan, maka tidak perlu diisi. Ya, dikosongkan saja, tidak apa-apa. Atau diberi tanda strip ya. Kemudian yang ketiga, nah bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Dan yang terakhir, Ibu meminta saran kepada kalian untuk pembelajaran kita berikutnya. Ini sudah ada 2 orang yang mengirimkan responnya. Bu, maaf. Kirimin Ya. Bu. Kirimin lagi, Bu. Baik, Ibu kirimkan ulang ya, sebentar. Ya, silakan dicek Adrian di kolom obrolan. Nah, alhamdulillah sudah bertambah ya yang sudah mengisi refleksi. Ibu ingin melihat, coba. Oke, ini dari Halimah. Katanya saya sudah mampu menyimpulkan isi teks eksposisi. Oke, bagus. Saya mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal. Oke, perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini adalah senang. Pakai video yang berbeda. Oke, baik. Nah, alhamdulillah sudah ada setengahnya yang mengirimkan jurnal refleksinya. Nah, untuk saran yang kalian berikan, ya, semua saran yang kalian berikan, masukan yang kalian berikan akan Ibu tampung untuk pertimbangan pembelajaran kita berikutnya. Sebelum kita lanjut lagi, ada yang ingin ditanyakan tidak mengenai pembelajaran kita hari ini? Tidak ada? Sudah, Bu. Oke, baik kalau tidak ada ya. Nah, untuk pembelajaran kita berikutnya, ya kalian akan mempelajari materi tentang struktur dan juga kaidah kebahasaan teks eksposisi. Jadi di rumah, ya setelah ini kalian bisa mencari informasi, ya, boleh dari buku, boleh juga dari internet, tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik. Kenapa kalian harus mempersiapkan itu semua? Supaya di pertemuan kita berikutnya, ya, kita bisa berdiskusi ya apa yang belum kalian pahami dan apa yang sudah kalian pahami, seperti itu. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, pertemuan hari ini Ibu akhiri. Terima kasih atas
partisipasinya. Terima kasih atas semangatnya mengikuti pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pertemuan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Aan dan juga Ibu Eli. Mungkin itu yang bisa saya tampilkan pada aksi 3 ini. Mohon masukan dan saran dari pertemuan kita berikutnya Ibu. Dirangkum ya. Baik, Ibu. Terima kasih Ibu Jenitnya, ini saya lagi ini mau Ya, banyak bermanfaat. izin dukungan dari Ya, nuhun Bu Rani, Bu Aan, terima kasih. Ini juga saya lagi di acara jadi nyumput dulu ini teh. Iya, terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.